Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayol ikhwah, sebelumnya jika konten ini bermanfaat, jangan lupa klik like sebagai bentuk dukungan dakwah. Silakan subscribe agar tidak ketinggalan kajian-kajian Islami berikutnya, dan tuliskan komentarmu untuk berbagi ilmu dan kebaikan. Semoga ini semua menjadi amal jariah untuk kita semua. Ayol ikhwah, hari ini kita menghadapi satu pertanyaan penting yang sering muncul di benak masyarakat modern, baik di media sosial, ruang akademik, hingga perdebatan politik. Pertanyaannya adalah, apakah pemisahan agama dan negara atau yang disebut dengan sekularisme membuat suatu bangsa lebih maju? Pertanyaan ini bukan hanya soal teori politik, ia menyentuh fondasi bagaimana kita memahami hidup, kemajuan dan masa depan umat. Lantas apa itu sekularisme? Sekularisme berasal dari kata seculum, artinya duniawi. Dalam bahasa Latin, secara sederhana sekularisme adalah gagasan bahwa agama tidak boleh mencampuri urusan negara. Dalam sistem sekuler, contoh hukum dibuat berdasarkan rasionalitas manusia, bukan wahyu ilahi. Agama ditempatkan di ruang private, seperti masjid, gereja, atau hati individu. Dan juga pemerintah tidak memihak pada agama tertentu. Sekilas konsep ini tampak netral, tapi bagaimana sejarah dan dampaknya dalam realitas? Ayol ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana akar historis sekularisme antara kekuasaan gereja dan akal bebas? Sekularisme bukan lahir dari ruang hampa. Ia muncul dari konflik panjang di Eropa antara institusi gereja dan para ilmuwan serta rakyat. Gereja kala itu menentang penemuan ilmiah seperti heliocentrisme Galileo, dan juga mengontrol kekuasaan politik dan ekonomi dengan tangan besi, dan juga menggunakan otoritas ilahi untuk menekan kebebasan berfikir. Maka sekularisme dipandang sebagai pembebasan manusia dari tirani agama. Disinilah muncul filsafat-filsafat rasionalisme, humanisme, hingga pencerahan atau enlightenment. Lalu yang jadi pertanyaan, apakah konteks sejarah Eropa relevan untuk dunia Islam? Ayol ikhwah, Islam bukan sekadar agama ibadah, tapi jalan hidup paripurna. Islam tidak sama dengan kekristenan dalam struktur otoritas keagamaannya. Tidak ada gereja di dalam Islam, tidak ada lembaga tunggal yang memonopoli kebenaran. Justru Islam mengajarkan kebebasan berfikir atau nazar wa'tibar, dialog dan musyawarah di dalam memutuskan hukum, sebagaimana yang tertuang di dalam surah Asy-Syura ayat 38, dan juga penghormatan terhadap ilmu dan ijtihad, bukan stagnasi. Rasulullah SAW adalah contoh pemimpin spiritual dan kepala negara di dalam satu pribadi. Islam memadukan antara iman dan tata kelola sosial. Sebagaimana yang difirmankan Allah, "Inil hukmu illa lillah." Hukum itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sabda Rasulullah SAW, "Kalian semua adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya." Hayul ikhwah, artinya Islam bukan menghapus negara, tapi menuntun negara agar adil dan bermoral. Lantas, apakah sekularisme membuat suatu negara lebih maju? Marilah kita nilai secara ilmiah. Sekularisme berhasil di Barat. Negara-negara seperti Prancis, Jerman, dan Inggris mengalami lonjakan besar dalam ilmu, teknologi, dan ekonomi. Mereka berhasil memisahkan otoritas agama yang menindas dari ranah kebijakan publik. Tapi mereka juga mengalami krisis spiritual, keluarga yang hancur, dan masyarakat yang makin individualis. Ayol ikhwah yang dimuliakan Allah, banyak negara di Afrika dan Asia yang mengandung sekularisme tapi tetap miskin, korup, dan tidak stabil. Ini menunjukkan bahwa sekularisme bukanlah jaminan kemajuan, sebagaimana agama bukan pula penyebab keterbelakangan. Negara-negara religius pun bisa maju. Contohnya adalah Qatar dan Uni Emirat Arab, bisa memadukan nilai Islam dan teknologi modern. Dan juga Malaysia tumbuh sebagai negara modern dengan sistem dual, hukum Islam dan hukum sipil. Dan juga Turki
justru kehilangan jati dirinya saat menjadi sekuler ekstrim. Baru di era Erdogan, nilai Islam kembali diintegrasikan secara proporsional. Ayol ikhwah, Islam adalah sumber etika dan peradaban, bukan penghambat ilmu pengetahuan. Peradaban Islam di abad pertengahan melahirkan Ibnu Sina di bidang kedokteran, Al-Khwarizmi di dalam matematika, Ibnu Rushd dan Al-Ghazali di dalam filsafat dan akhlak. Ini membuktikan bahwa Islam mendorong ilmu, bukan menghambatnya. Justru kemunduran umat Islam terjadi ketika ijtihad ditutup, korupsi merajalela, intelektualitas digantikan taklid buta. Ayul ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun Pancasila dan Islam bukanlah lawan tapi sekutu nilai. Banyak yang bertanya, apakah Pancasila bertentangan dengan Islam? Jawabannya sebagaimana yang dikatakan ulama besar NU mengatakan adalah tidak. Justru Pancasila adalah bentuk nilai-nilai Islam di dalam konteks Indonesia. Contohnya adalah ketuhanan yang Maha Esa, artinya tauhid. Kemanusiaan artinya rahmatan lil alamin. Persatuan artinya ukhuwah wataniyah. Kerakyatan artinya syura. Keadilan sosial artinya maqasidus syariah. Mu'tamar NU tahun 1984 di situ Bondo menegaskan bahwa Pancasila bukanlah agama, tapi wadah etika berbangsa yang kompatibel dengan Islam. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Kiai Haji Wahid Hashim dan juga Gus Dur bahwa Indonesia adalah negara perjanjian dan kesaksian, Darul Ahdi wasyahadah, bukan negara agama maupun negara sekuler ekstrim. Ayyuhal ikhwah, menuju negara berbasis nilai adalah jalan tengah yang bijak. Ayol ikhwah yang dimuliakan Allah, kita tidak perlu mendirikan negara agama teokratis yang kaku, tapi juga tidak perlu menanggalkan nilai-nilai agama di dalam kehidupan bernegara. Kita butuh negara hukum yang adil dan rasional, sistem pemerintahan yang bersih dan efisien, nilai-nilai agama sebagai sumber moral politik, bukan instrumen pemaksaan. Dengan pendekatan ini, negara menjadi tempat tumbuhnya peradaban, bukan hanya kekuasaan. Sebagai penutup, jalan menuju peradaban yang seimbang. Ayol ikhwah, sekularisme mungkin membawa cahaya teknologi, tapi jika tanpa nilai, ia bisa menjerumuskan manusia ke dalam kehampaan jiwa dan krisis identitas. Syariat Islam bila dipahami secara rahmatan lil alamin bukanlah alat kekuasaan, tapi kompas moral yang menuntun kemajuan agar tetap manusiawi. Kita tidak harus memilih antara syariat dan sains, antara iman dan modernitas. Yang kita butuhkan adalah integrasi nilai dan rasionalitas, keseimbangan antara wahyu dan juga akal. Negara yang adil tapi juga bermartabat. Sebagaimana yang dikatakan Gus Dur, negara tidak boleh menjadi alat agama, tapi negara tidak boleh pula buta terhadap nilai agama. Marilah kita rawat negeri ini agar tetap beriman tanpa fanatisme dan tetap maju tanpa kehilangan ruh agama. Hadanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.